Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofsalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang kami hormati, pertama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, dan mudah-mudahan kesemuanya jadi amal soleh yang mendapat ridho Allah SWT. Selanjutnya salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan keluarganya, dan mudah-mudahan seperti kita orang-orang yang mengikuti sunnahnya, insya Allah punya harapan kelak akan memperoleh syafaat pada hari kiamat nanti. Hadirin, pada kesempatan kali ini kami ingin menyajikan satu tema yang kami beri judul kehadiran manusia di dunia. Kami ambil dari surat Al-Mulk, surat yang ke-67 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakum as-sama wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang telah memunculkan kamu dan menjadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tapi amat sedikit sekali yang pandai bersyukur. Ayat yang kedua, surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayatnya 78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la taf'aluna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afidah la'alakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan dijadikannya untuk kamu pendengaran, penglihatan, dan hati supaya kamu bersyukur. Hadirin, sudah sangat jelas sekali bahwa manusia di dunia dijadikan, pertama adalah yang disebutkan panca indera pendengaran, yang kedua panca indera penglihatan, dan yang ketiga hati nurani. Insya Allah alat yang pertama kali kita gunakan pendengaran. Seorang bayi yang lahir kita bisa lihat, berfungsi pendengaran, baru penglihatan, setelah itu hati nurani. Tapi yang bersyukur disebutkan amat sedikit sekali. Sangat jelas sekali di dalam surat An-Nahl berikutnya bahwa kita lahir dari perut ibu-ibu kita dan belum mengetahui apapun juga, tapi yang berfungsi pertama kali tak lain adalah pendengaran, penglihatan, hati nurani. Tapi supaya bagaimana kita bersyukur, alhamdulillahirrahmanirrahim, bahwa kita nuwun sewu normal pendengaran kita, bisa mendengarkan, termasuk mendengarkan tausiah kita. Kedua, penglihatan, bahwa kita ini dikasih meripat, bisa melihat, termasuk bisa melihat ustadz kita, dan hati nurani bersama. Nah, tinggal pertanyaan, bagaimana yang disebutkan bersyukur? Amat sedikit yang bersyukur, dan supaya kita itu bersyukur, mari hadirin, fungsi kita pendengaran banyak sekali. Pagi hari kita melihat burung berkicau, di alam raya banyak kilat, gemuruh, angin sepoi, dan suara yang lain kita bisa mendengarkan. Kita bisa melihat berbagai macam binatang, yang besar maupun yang kecil, sampai seekor nyamuk. Coba bayangkan, kalau ada nyamuk yang sayapnya rusak, insya Allah tidak ada bisa yang bisa membuat seekor sayap. Bisa melihat semut, banyak sekali hewan semut, kecil sekali. Bahkan ada yang lebih kecil lagi, makhluk nuwun sewu yang disebut corona. Semuanya penglihatan, pendengaran, supaya bisa menyatu. Bagaimana menyatunya? Masuk ke dalam hati nurani, sehingga bisa mengatakan ini semuanya adalah
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuatnya. Coba lihat cakrawala alam. Kita lihat yang jelas matahari, bulan, bintang. Coba kita hitung. Nggak bisa kita menghitungnya. Bumi, coba bayangkan apa yang terhampar di bumi. Semuanya bisa tumbuh dengan bagus dan sebagainya. Muncul buah-buahan. Kita tidak bisa menyebut berbagai macam buah-buahan. Muncul bunga, berwarna-warni bunga. Semuanya adalah ciptaan Allah SWT. Supaya bagaimana kita bersyukur? Tinggal pertanyaannya, bagaimana kita itu harus bersyukur? Nah, itu sudah disebutkan banyak sekali atau sangat sedikit sekali orang yang bersyukur. Cuma mari kita bersama-sama untuk bersyukur. Bagaimana bersyukur? Alhamdulillah kita dijadikan manusia. Karena manusia adalah mempunyai kedudukan yang istimewa. Kalau yang patuh kepada Allah SWT, bagaimana? Akan memperoleh rahmat surga. Tapi kalau yang ingkar, bagaimana? Akan disediakan api neraka. Bagaimana kita bersyukur? Kita melaksanakan, berusaha semaksimal mungkin apa yang diperintahkan. Amat populer perintahnya, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Kita laksanakan mulai dari subuh, duhur, asar, kita laksanakan yang wajib. Apalagi perintah yang lain, mengeluarkan dana yang luar biasa, melaksanakan ibadah haji. Setelah itu ada juga yang dana rutin tahunan, lazismu, zakat, sodakoh, walaupun hanya sebiji kurma, kita tiap hari untuk bersedekah. Karena masalah sodakoh, perintah malaikat sudah mendoakan, pagi hari siapa yang bisa sodakoh, maka akan memperoleh rahmat Allah SWT. Tapi orang yang kikir juga akan dapat imbalan yang tidak mengenakan. Maka mari kita bersama-sama, tidak isah kita menunggu kaya untuk bersedekah. Bersedekahlah, paling tidak tasamuku bisedekah. Senyummu pada saudaramu adalah merupakan satu sedekah. Hadirin, paling tidak perintah kita laksanakan berdasarkan iman. Maka disebutkan, man amila amalan solihah min zakari au unsa wa huwa mu'minun walanahnuyanun hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, berdasarkan keimanan, berdasarkan keimanan, nanti akan diganti kehidupan di dunia yang lebih baik, baru di dunia yang lebih baik, dan insya Allah kita akan ada harapan hidup yang kedua di akhirat kelak. Nah, kita patuh. Nah, mudah-mudahan kita melaksanakan berdasarkan patuh, itulah yang namanya takwa. Berdasarkan keimanan, mendengarkan, melihat, hati nurani, alam dan sebagainya, termasuk dalam diri tubuh kita adalah merupakan satu bukti keimanan, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan memperoleh rahmat Allah SWT dan bermanfaat. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.